pada kesempatan kali ini, aku ingin bertanya beberapa hal kepada kalian. Yang pertama, pernah nggak sih kalian merasa bosan, jenuh dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Yang kedua, cara kalian mengatasi kebosanan itu dengan apa sih? Tulis dalam kolom komentar ya. Pasti semua orang pernah mengalami kebosanan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, sebenarnya proses pembelajaran itu bisa dilakukan dalam beberapa cara. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah menggunakan metode karya wisata. Apa sih karya wisata itu? Pengertian karya wisata. Karya wisata ini merupakan proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, yang dilakukan dengan menggunakan lingkungan yang ada hubungannya dengan isi materi yang dipelajari secara langsung, sehingga nantinya siswa dapat melihat dan mengalami langsung materi yang disampaikan pada proses pembelajaran. Adapun tujuan dari metode karya wisata ini adalah yang pertama, dapat memperoleh pengalaman secara langsung. Yang kedua, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang. Yang ketiga, dapat bertanya jawab, sehingga mampu memecahkan permasalahan atau persoalan yang dihadapi oleh peserta didik dalam pelajaran. Yang keempat, dapat melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang dilihat secara langsung. Lalu, apa sih manfaat menggunakan metode karya wisata ini? Nah, manfaat menggunakan metode karya wisata ini dapat merangsang minat peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung. Yang ketiga, dapat memberikan wawasan yang lebih. Nah, dalam proses pembelajaran ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, ada persiapan. Secara umum, persiapan ini dilakukan oleh pendidik untuk pelaksanaan karya wisata. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam persiapan ini, yang pertama, menetapkan sasaran. Seorang pendidik perlu menetapkan beberapa kriteria dalam menetapkan sasaran karya wisata. Harus relatif, dapat menunjang peningkatan dalam perkembangan peserta didik. Yang kedua, pendidik akan mengadakan hubungan dan pengenalan medan sasaran, atau yang bisa disebut dengan survei lapangan. Karena sebelum mengajak peserta didik untuk berkarya wisata, pendidik harus mengetahui informasi dan mengamati lokasi yang akan dituju untuk berkarya wisata agar karya wisata berjalan dengan lancar. Merumuskan program kegiatan. Ada 5 pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kesesuaian karya wisata. Yang ketiga, banyaknya waktu yang disediakan. Yang keempat, biaya yang dibutuhkan. Dan yang kelima, antisipasi bahaya dan cara mengatasinya. Permintaan izin dan partisipasi orang tua dari peserta didik. Hal ini dilakukan agar orang tua dapat mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam karya wisata dan orang tua dapat mendukung proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Agar karya wisata dapat berjalan dengan efektif, pelaksanaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemimpin rombongan harus mengatur segalanya dibantu dengan petugas lainnya. Yang kedua, harus mematuhi dan memenuhi tata tertib yang telah ditentukan. Yang kedua, mengawasi tugas-tugas kelompok yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, memberikan petunjuk bila diperlukan. Yang terakhir adalah langkah pembuatan laporan. Laporan karya wisata ini dilakukan setelah pelaksanaan karya wisata berakhir. Tujuan dari laporan ini sendiri adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya metode dari karya wisata ini. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai karya wisata. Bagi kalian yang belum jelas mengenai karya wisata dan ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa berikan kritik dan saran kalian pada kolom komentar juga. Dan jangan lupa pencet tombol like. Sekian dari saya, sampai jumpa.